اللهم صل وسلم وزد وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربك وكرما وتعظيما ورفعته ومهابته وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوزنين خير كل محمول ومغلنا عن الله والفضول جانبا لكل خير دافعا لكل شر لنا ولوالدينا وإلى حضرة حجة الإسلام والغزالي وإلى حضرتهم ولفهذا الكتاب سيصدق بنسي شرف ولقد فقهنا في الدين وعلمنا التعليم وإلى حضرتنا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa nakhussu khususan yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Pasien Nomor Ustaz Al-Hakim, sesepuh Majelis Taklim Ayat Darman, para asatid, dan malam hari ini kita kedatangan tamu artis Bang Amal. Mudah-mudahan kita
senantiasa diberikan kesehatan, berkah hidupnya, dijauhkan dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, yang mereka punya niatan gak baik, berbalik menjadi kenikmatan buat bangsa. Melanjutkan kajian kita, masih membahas bait syair tentang keutamaan daripada salat berjamaah dan talabul ilm. Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salatnya seseorang dengan cara berjamaah, di mana jamaahnya cuma 2 orang, imam dengan makmum doang, 2. Ini lebih baik daripada sholat sendirian, berdua, imam sama makmum. Ini masih jauh lebih baik daripada sholat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Salatnya bertiga, imam dengan 2 makmum, ini jauh lebih baik daripada sholat berdua. Jadi kuantitas pun di dalam sholat berjamaah memiliki pengaruh terhadap seberapa besar pahala yang Allah berikan. Berdua lebih baik daripada sendiri, bertiga lebih baik daripada berdua. Wa makana aktar, dan apa yang lebih banyak daripada jumlah jamaahnya di dalam sholat, ahabbu ilallah, lebih Allah demenin, lebih Allah sukai. Jadi semakin banyak jamaah sholat, maka Allah semakin demen. Berarti manusia masih peduli sama yang namanya sholat berjamaah. Rawa meriwayatkan akan hadis ini siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Dawud. Wa sahhahahu, dan disahihkan akan hadis ini siapa? Ibnu Hibban wa ghairuhu, dan selain Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selain Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Wa qala ba'du salafi, berkata sebagian ulama salaf, idza qamat, ini luar biasa, menjadi sebuah motivasi buat kita. Idza qamat, apabila menjalankan, mendirikan apa al-jamaah itu jamaah. Ketika jamaah itu telah dilakukan, nazarallahu, nazara, maka melihat siapa? Allahu Allah, ila qalbil imami, ke hatinya imam. Jadi ketika salat berjamaah ini sudah mulai dilakukan, Allah ngelihat hatinya si imam. Diperiksa sama Allah hatinya imam. In kana fihi khairun, apabila di dalam hatinya si imam ini baik, radhiya, maka ridha siapa? Allah anhum, kepada seluruh jamaah. Makanya imam itu nggak sembarangan. Untuk menunjuk imam atau untuk menjadi imam itu tidak mudah. Maka sesungguhnya dijelaskan di dalam kitab Risalatul Jamaah, ketika kita ditunjuk menjadi imam, seyogianya kita sebelum Allahu Akbar, terlebih dahulu kita minta ridho kepada semua jamaah. Jamaah ridho saya jadi imam. Ketika ada satu di antara sekian banyak jamaah
mengatakan, mohon maaf, ana nggak ridho antum jadi imam, mundur. Nggak sembarangan. Kalau di tempat kita justru sebaliknya, pada berebutan pengen jadi. Kalau udah jadi imam kagak ada yang pada mau belajar Al-Quran, merasa bacaannya udah pada bagus. Udah jadi imam musola, udah jadi imam masjid, nggak pada mau belajar Al-Quran, padahal bacaannya masih hancur banget. Ini sekali lagi penyakit orang dipanggil ustadz. Orang kalau udah mulai dipanggil ustadz, 1, 2 orang, 3 orang panggil ustadz, udah gengsi ngaji. Ngaji begini nih nggak mau, maunya ngaji khusus. Ana minta waktu dong. Buat apaan? Ana pengen ngaji khusus. Lah emang ngapa ngaji bareng-bareng? Ana kan ustadz. Level anak kan beda dengan jamaah yang lain. Mereka orang awam. Oh, penyakit itu. Makanya jangan bangga dipanggil. Panggilan itu yang akhirnya menjadi hijab kita untuk kita mendapatkan kebaikan. Begitu didirikan sholat jamaah, Allah lihat tuh hatinya si imam. Ada kebaikan nggak di dalam hati? Ketika ada kebaikan di dalam hatinya si imam, radhiya anhu, Allah redha kepada semua jamaah. Ini kan memberikan satu pengertian bahwa ketika kita mau jadi imam, kita minta redhonya dulu sama yang lain. Jamaah redho saya jadi imam. Jangan orang yang bikin masalah mulu di warga dijadiin imam. Mari-marinya makmumnya ngured-ngured. Dia lagi jadi imam. Bahasa dia jadi imam aja udah mempengaruhi. Nggak ada yang lain apa? Begitu bahasanya. Mendingan mah kita kagak kenal imamnya. Ya, buat tahu tuh orang. Bukan tiap hari Sabtu Minggu galatama dia. Dia imam ya. Sabtu Minggu kan galatama dia. Ngapa dipilih jadi imam? Yang namanya mancing mah boleh-boleh aja. Yang nggak boleh penyalahgunaan mancingnya. Main ludo boleh-boleh aja. Yang nggak boleh penyalahgunaannya. Main games boleh-boleh aja. Yang nggak boleh penyalahgunaan. Iya. Paramek obat kalau dicampur pakai Sprite penyalahgunaan namanya. Iya. Semalam kita bahas terkait dengan masalah eceng gondok ya. Eceng gondok sama apa? Sama jamur yang dihasilkan dari tai sapi. Apa namanya? Mushroom. Eceng gondok ini kan menjadi haram karena ada penyalah. Islam tidak pernah membatasi seseorang untuk menyalurkan hobinya. Yang kemudian akhirnya hukum tersebut meningkat jadi haram. Laksana karena ada penyalah. Setelah dibahas, ternyata galatama adalah bagian daripada maisir atau judi.
Nggak ada di sini mah. Nggak ada empangnya di sini mah. Di sini nggak ada di sini. Nggak ada empangnya di sini. Kalau Allah lihat ada kebaikan di dalam hatinya si imam, Allah redho sama semua jamaah. Wa qabila salatahum, diterima salat semuanya. Diterima salat semuanya. Makanya salat itu, jamaah itu tidak hanya sekedar orang yang punya suara bagus doang, tapi hatinya juga bagus. Pernah saya ceritain kan, bagaimana Kiai Manaf, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, ketika berguru dengan Mbah Yai Khalil, ya, Mbah Khalil, begitu bermakmum sama Mbah Khalil bacaan tajwidnya nggak begitu bagus, agak pelok, cuman kerentek doang dalam hati, tapi Mbah Khalil bisa ngebaca kerentek hatinya. Ini kasyaf namanya. Ya, gua salah berguru. Yang begini mah di Kediri juga banyak, begitu kata Mbak Yai. Mana? Akhirnya habis maghrib izin pulang. Saya pulang aja deh, Ki. Lah emang apa? Ya nggak ngapa-ngapa. Ya udah, lu cari guru yang lebih hebat dari gua. Gua memang kagak bisa apa-apa. Begitu sampai di pinggir laut, ternyata ada macan. Ada macan. Gede banget, macan hutan lagi, kabur balik ke Mbah Khalil. Lalu balik lagi toh. Yai, mohon maaf, saya izin nginep di sini. Lah emang apa? Begitu saya mau naik perahu, aduh macan hutan gede banget mau ngejar-ngejar saya. 8 bacaan lu cakep. Bacaan lu fasih. Lu apal hizib Bahr, lu apal hizib Nasr, lu apal hizib Sakran, lu apal hizib Nawawi, lu hafal dalail, lu hafal Al-Quran, lu bacain aja yang lu bisa. Udah Kiai, terus tambah ngejar-ngejar saya. Ini toh, lu kesana dah. Kiai, gede banget macannya. Lu baca Al-Fatihah yang tadi seperti gua baca pada saat gua ngimamin, yang kemudian menjadikan lu mengurungkan diri untuk mondok di sini. Tahu? Baik Khalil. Baik Khalil kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya ngalamin, jangan alamin. Kalau baca alamin gak mempan. Gitu Kiai? Iya. Berangkat. Ternyata macannya bukan 1, 2, gede-gede banget. Ya Allah, saya minta berkah bacaan Al-Fatihahnya Mbah Yai Khalil Bangkalan yang baca Fatihah dengan cara Alhamdulillahirabbil alamin. Biar macan yang ada di depan saya kabur sejauh-jauhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu macan langsung berbalik arah, kabur kencang-kencangnya. Tuh, yang alamin kalah dengan yang ngalamin. Yang alamin kalah dengan ngalamin. Apa yang menyebabkan hal itu semuanya? Mbah Khalil baca Al-Qur'annya hatinya bersih. Nggak ada pengen dipuji. Nggak ada ujub. Nggak ada sum'ah. Nggak ada kiber, kesombongan ketika baca Al-Qur'an. Mbah Manaf di saat itu masih muda. Saya lebih fasih dari guru saya. Jadi kategori imam itu tidak harus yang cuman bacaannya bagus tapi hatinya juga hatinya bagus, itu dari penyakit-penyakit qalbiyah. Kalau udah Allah lihat ada kebaikan dalam hatinya, Allah redho sama semua jamaah. Allah terima sholatnya. Wa ghafara lahum, dan Allah ampunin dosa-dosa mereka. Wa illam yakun fihi khairun,
Apabila di dalam hatinya si imam itu tidak ada kebaikan. Wa ilam yakun, dan apabila tidak ada kebaikan fihi di dalam hatinya si imam. Wa ilam yakun, dan apabila tidak ada fihi di dalam hatinya imam, tidak ada apa? Tidak ada khairun, kebaikan. Nazara ila qulubil ma'mumin. Ketika yang imam ini dilihat hatinya kok kotor, nggak ada kebaikan di dalam hatinya, Allah tidak kemudian langsung berpaling. Allah periksa atu-atu hatinya makmum. Nazarallahu ila qulubil ma'mumin. Allah lihat hatinya makmum atu-atu. Oh, ini rada riya. Oh, ini riya beneran. Oh, ini sum'ah. Wah, ini bayang mah bayang, tapi abis bayang kerjaannya ngomongin orang mulu. Ada satu di pojokan yang emang bener-bener tulus sholatnya, aki-aki. Yang Allahu Akbarnya juga Allahu Akbar. Tulus banget sholatnya, hatinya bersih. Nah, ini yang jadi patokan Allah ini. Yang menyelamatkan semua jamaah masjid yang ada, hatta imamnya. Allah lihat tuh kepada hatinya para makmum-makmum. Fa in kana fihim min qalbihi khairun radhiyallahu anhum. Kalau misalkan ada satu saja hati makmum yang baik, hatinya makmum yang bersih, maka Allah berikan ridho kepada seluruh jamaah. Bahkan imamnya pun yang hatinya nggak baik mendapatkan ridhonya Allah. Sebab satu makmum tadi. Wa qabila salatahum. Allah terima salat mereka. Ini yang kemarin saya sampaikan. Jadi khusyuk itu tidak harus si imam. Kan gitu bahasanya. Khusyuk itu bukan satu-satunya di imam. Atau dalam bahasa lain, belum tentu si imam khusyuk. Bisa jadi yang justru khusyuk itu adalah makmum inilah nanti yang akan menyelamatkan semua. Yang berabe, yang makmum ini kasyaf. Adiknya Imam Al-Ghazali kan setelah ngelihat tubuhnya Imam Al-Ghazali itu berlumuran darah, akhirnya nggak mau jamaah sama Imam Al-Ghazali. Akhirnya Imam Al-Ghazali sedikit jealous. Adik gua, orang-orang dari mana-mana pada sholat nungguin imamnya gua, kata Imam Al-Ghazali. Adik gua sendiri kagak mau jamaah sama gua. Ngapa itu dia? Biar tidak terjadi keributan antara kakak dan adik. Ngomong emaknya, "Mak, tolong sampein." Siapa tuh namanya adiknya Imam Al-Ghazali. Ke adik, apa emang dong? Dia membayang jamaah sama saya, jadi makmum saya cuma sekali doang. Sekarang kagak pernah ikut jamaah sama saya. Ngapa emang dia? Akhirnya ya udah ntar emak yang bilangin. Begitu udah selesai, Imam Al-Ghazali laporan, dipanggil tuh adiknya. "Tong sih, kata abang lu nggak pernah ikut jamaah sama abang lu. Ngapa emang?" "Oh gitu mak." "Mak, gimana saya mau ikut jamaah sama abang saya? Pada saat saya sholat jamaah sama abang kemarin-marin tuh, saya ngelihat gamisnya abang itu berlumuran darah. Gamisnya abang di sini maksudnya siapa? Imam Al-Ghazali. Berlumuran darah, seada-adanya darah. Akhirnya saya syak sholat. Ya, gue bermakmum sama orang yang pakai pakaian kena najis, kagak sah." Akhirnya ya udah ntar gue ajak ngomong abang lu, dipanggil, "Tong, ini. Adek lu ngapa kagak mau ikut bermakmum sama lu? Pada saat dulu
dia pernah makmum sama lu, dia ngeliat gamis lu berdarah. Kapan, Mak? Dulu. Di situ Imam Al-Ghazali istighfar, astagfirullah. Di saat lagi sholat, Imam Al-Ghazali lagi ngarang kitab fikih sampai di bab haid. Imam Al-Ghazali lagi sholat, mikirin kaitan dengan masalah haidnya perempuan, paling cepatnya berapa hari, normalnya berapa hari, paling lamanya berapa hari. Mikirin ilmu, mikirin tentang darah haid. Adiknya bisa ngeliat tuh dengan basirahnya. Abang gua bajunya penuh darah haid. Yang dipikirin ail. Kalau kita apa yang dipikirin? Akhirnya Imam Ghazali minta maaf sama adiknya. Kasyaf adiknya itu lebih dulu daripada abangnya. Bisa jadi sholat berjamaah justru makmum yang menyelamatkan imamnya, bukan imam yang menyelamatkan makmum-makmumnya. Wa illam yakun fihi min qalbihi khairun, apabila enggak ada sama sekali kebaikan di dalam hatinya si makmum. Nih. Nazara ila jitimaihim. Allah tetap ngelihat sama perkumpulan mereka. Mereka datang ke masjid niatnya buat apa? Mereka datang ke masjid niatnya buat apa? Buat sholat. Kumpulnya mereka di masjid aja udah dianggap sebuah kebaikan sama Allah. Bang, ngaji nggak perlu harus paham dengan apa yang dipelajarin. Abang kumpulnya aja Allah udah demen banget. Iqbal yang ini. Dia datang kemari nih. Ini udah satu kebaikan yang luar biasa. Mencloknya di majlis taklim. Coba kalau mencok di mana-mana. Ya emang di dalam majlis taklim ada aja tuh yang begini, begitu. Ujian buat kita semuanya. Pokoknya orang kalau udah duduk di majlis ilmu, orang baik dah. Orang baik. Karena nggak sembarangan. Orang yang menjadi pilihan Allah yang mau duduk di majlis ilmu. Gerakin kaki itu nggak gampang. Yang pernah saya bilang, untuk kita duduk di sini, kita udah mengalahkan apa yang disebut dengan nafsu kita. Hawa nafsu kita maunya di rumah. Hawa nafsu kita maunya kita nongkrong, ngopi, ngobrol, ngalor ngidul. Ngapain hizib? Capek 2 jam. Ngantuk. Ngapain ngaji sampai jam segini? Yang enak apa? Kita kongkok, ngerokok, kita ngopi, ngobrol tentang urusan dunia. Mana tanah yang mau dijual kita colokin. Tapi kemudian abang bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam diri, ini luar biasa. Berarti abang-abang semuanya ini adalah orang baik yang menjadi pilihan Allah. Makanya kalau saya mah hakul yakin orang yang udah demen sama majlis, demen aja udah dasarnya. Urusan dunia bakalan dibikin gampang sama Allah. Hakul yakin saya. Hakul yakin. Paling kagak nih. Ketika kita nggak punya duit, masih ada orang yang percaya sama kita untuk kita minjem duit. Ini kan sebuah kemudahan. Kita nggak punya duit, orang masih ada yang percaya sama kita buat kita minjem. Ini kan kemudahan ini. Pokoknya jangan tinggalin majlis ilmu. Kalau pengen berkah hidupnya, jangan tinggal majlis ilmu. Duduk antum di majlis ilmu, udah lillahi ta'ala. Bukan karena aneh. Antum ngaji jangan ada rasa, gua nggak enak sama si Doni. Gua kagak ngaji-ngaji. Ya kagak bakalan dapat apa-apa.
Kita sedang memainkan peran sesuai dengan apa yang sudah Allah buat. Inna sa'yakum la syatta. Peran kita masing-masing berbeda sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh Sang Maha Sutradara. Peran saya suruh baca kitab, peran antum nulis dari apa yang saya jelaskan. Mendengarkan dari apa yang saya jelaskan. Jadi kita mah wayang sedang memainkan peran dari apa yang sudah ditulis di dalam skenarionya Allah di Lauhil Mahfuz. Gimana kita bisa dapetin reward dari Allah? Ya udah, saya ngaji bukan karena antum, antum ngaji bukan karena saya. Bos kita satu, siapa? Allah. Jadi ngaji itu jangan ada rasa kagak enak sama ana. Antum gak ngaji pun jangan ada rasa gedeg sama ana. Ngaji jangan karena cinta sama saya. Berhenti ngaji jangan karena gedeg sama saya. Semua harus didasari karena Allah. Kalau udah karena Allah, saya nggak nuntut antum ngormatin saya. Saya nggak minta antum ngargain saya. Toh saya kerja buat Allah. Perannya begini. Saya cuma minta nanti, ya Allah, kasih apa dikit. Kalau emang ada, kasihin dah. Tapi Allah nggak bakalan zalimin sedikit pun hambanya. Jadi ya udah, kita mainin peran masing-masing. Mainin peran masing-masing. Karena kita bakalan kembali ke sono. Kita kumpulin apa yang kira-kira benar-benar punya bobot di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar jadi diri sendiri. Ya apa adanya. Gue mau begini, lu suka ya silakan, gak suka ya gak apa-apa, gitu. Gue mau begini adanya. Islam tuh dahsyat luar biasa. Memang benar-benar mengajarkan kita agar membebaskan diri dari belenggu-belenggu manusia. Kita hanya boleh terikat oleh aturan-aturan Allah. Kalaupun kita taat sama pemerintah, niatnya taat sama Allah. Allah merintahkan kita untuk taat sama pemerintah. Kita bakti sama orang tua karena Allah memerintahkan kita untuk bakti sama orang tua. Kita tanggung jawab sama anak, sama bini karena Allah memerintahkan kepada kita suami untuk tanggung jawab kepada orang yang kita pimpin. Siapa? Istri dan anak kita. Mana ayatnya? Ku anfusakum ahlikum naro. Semuanya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapa kita ngaji? Karena perintah Allah. Allah nyuruh kita untuk ngaji. Guru. Ya bukan wakil, agennya Allah. Untuk menyampaikan apa yang menjadi ilmu-ilmunya Allah. Semuanya kita ngarep sama Allah. Ngarep sama Allah. Kumpulnya kita aja nih. Nih. Kumpulnya orang jamaah. Kalaupun semua hatinya tuh nggak ada yang baik. Imam hatinya nggak baik. Makmum satu pun hatinya nggak ada yang baik. Allah masih lihat mereka. Allah masih hargain kumpulnya mereka. Mereka mau kumpul di masjid aja tuh. Untuk sholat jamaah. Ini udah luar biasa. Makanya kita jangan pernah membatasi siapapun yang mau masuk ke majelis. Dia mau tatoan, dia mau mantan maling, dia mau mantan pemabok, dia mau penjahat sekalipun. Kalau emang benar-benar dia pengen taubat, ngapain kita harus menutup diri? Bahkan kan yang lucu, hati jangan ngaji di PWB. Di PWB yang ngaji preman-preman semuanya. Lu yang sok soleh belagu banget. Masih mending preman mau ngaji daripada lu sok soleh. Ya, masih mending preman mau ngaji.
Daripada dia yang pada rajin bayang tapi sombong. Daripada dia yang mana-mana pakai kopiah putih mulu tapi memandang orang dengan pandangan sebelah mata. Preman katanya ngaji di PWB. Preman busrut. Ya semua ada tempatnya ya bang. Di majelis kalau bisa pakai kopiah ya pakai kopiah. Bisa pakai koko pakai koko. Di luar majelis mah jangan kemana-mana pakai sarung pakai kopiah pakai koko. Ke pasar pakai kopiah pakai koko pakai sarung. Ya Allah lagu apa itu? Iya masih muda mah jangan kayak orang tua. Iya masih muda mah jangan kayak orang tua. Iya. Lepis pakai lepis, kaos pakai topi, ada tempatnya semuanya. Iya. Allah kan kagak ngelihat pakaian kita panan. Giliran di kandang mah ngapa-ngapa pakai celana pendek, pakai topi juga. Ya jangan saban waktu mana-mana pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah putih, sorban kagak pernah lepas. Mau dikata apa itu? Iya. Kalau masih muda mah, ya tampillah kayak anak muda gitu ya. Jangan tua sebelum waktunya. Ntar ada wayahnya ntar kalau udah tua. Kaki kemana-mana pakai sarung ya. Saya ceritakan guru saya tuh Kiai Nasrullah. Meskipun udah 60 tahun, udah masih necis banget. Hari Sono kan liburnya Jumat pagi pakai lepis pakai kaos masukin, pakai topi koboi. Dah luar biasa ini kiai kita ini. Ya Jumat pagi tuh, no, Bang Alek kenal loh, Kiai Nasrullah. Ngerokoknya tuh kayak sepur, kayak kereta api, putus nyambung. Jumat pagi tuh habis subuh pikiran, saya udah beliau pakai celana levis, kaos dimasukin, topi koboi jalan. Orang-orang yang begitu tuh yang khatir, bahaya tuh. Kali kita. Wa illam yakun fihi min qalbihi khairun la Allah ila jitima'ihim. Kalaupun semuanya kagak ada yang bagus tuh hatinya, Allah lihat perkumpulan mereka fi sholati di dalam sholatnya. Dia mau sholat aja udah bagus banget. Orang mau ngaji aja udah bagus banget. Makanya yang pada ngaji nih, baru ngaji jangan pakai diarun-aruin. Tumben amat lo ngaji. Jangan dikata begitu. Lah, lu juga baru kemarin ngaji. Jangan ngata orang lain tumben. Ya, coba dah. Orang baru datang ke masjid. Ada yang orang udah lama di masjid. Lu tumben amat ke masjid. Besok gak bakal ke masjid ya? Iya. Gak bakal ke masjid. Saya dikata begitu nih, tumben ke masjid. Besok saya ke masjid lagi udah. Ya, jangan pakai dikata begitu. Mestinya bagaimana? Alhamdulillah. Keberadaan antum menghangatkan suasana di antara kita. Cakep. Bangun motivasi dia. Ini mah kadang mulut kita usil banget. Mau ngarah apa itu dia? Tuh. Mulut emang tajam banget. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Dia kumpul aja sama kita udah cakep banget. Iqbal mau kumpul sama kita udah cakep banget. Ini kemarin digojokin sampai pingsan kan? Digojokin sampai pingsan ya Iqbal. Nggak ngapa-ngapa. Minta rokok antum nggak apa-apa. Iya, cuman kemarin punya 2 bungkus rokok. Ya Bal? Semangat ya Bal ya? Itu bajunya mirip sama ini Bal. Warnanya. Iqbal sekarang kalau datang udah assalamualaikum. Kemarin-kemarin datangnya assalamualaikum tapi di hati. Iqbal kok nggak assalamualaikum? Sudah di hati katanya.
Saya bilang jangan di hati, ucapin assalamualaikum. Gitu ya Mbak. Sekarang insya Allah rokok abang-abang aman, tidak akan pernah diminta sama Iqbal. Perlu diketahui Iqbal ini punya potensi ngurut. Tangannya itu antep banget. Kemarin bisikin saya, bang, kalau ada yang mau ngurut sama saya bang, boleh bang. Sekali ngurut 50.000. Gitu bang. Iqbal malu-maluin saya nih. Kita support Iqbal ya. Jadi kumpulnya aja udah bagus. Udah bagus banget ya. Wa ila qiyamihim baina yadai. Ya. Dan melaksanakannya mereka di antara sesama. Melaksanakan semua kan tujuannya sama, ke masjid. Buat apa? Buat sholat. Kita nggak ada wewenang untuk menilai batin orang. Karena batin mah yang tahu diri kita sama Allah. Yang menjadi hukum syariat itu adalah zahir. Menjadi sebuah hukum syariat, ya, pijakannya adalah sesuatu yang tampak. Yang batin nggak bisa disentuh oleh hukum syariat. Makanya kan di kampus-kampus semuanya jurusannya apa? Jurusan syariat ya. Jurusan syariah. Syariah itu dibagi menjadi apa? Ada muamalah ya. Ada muamalah, terus muqaranah bainal madzhab ya. Enggak ada di kampus terbesar sekalipun yang apa namanya itu jurusannya jurusan kebatinan. Contoh, jurusan ikhlas. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Jurusan ridho, ada nggak? Jurusan ngambil apa lo di WIN? Ambil jurusan syukur. Ada nggak? Ranah hati. Kita nggak bisa bilang, ria lo ria. Urusan ria mah yang tahu cuma Allah sama kita. Kita nggak bisa vonis orang ria. Kita juga nggak bisa melihat orang itu tawadu atau tidak. Tawadu itu bukan dari sini kita. Mentang-mentang nih orang kalau duduk begini mulu, masya Allah tuh orang tawadu amat. Bukan jadi jaminan duduknya begini, bisa jadi emang pinggangnya lagi sakit. Ini mah ranah batin. Nggak bisa kita memberikan sebuah penilaian. Mengidentifikasi bisa. Tapi yang namanya identifikasi kan ada kemungkinan-kemungkinan. Nggak bisa memastikan. Ya, tawadu, kemudian ikhlas, riya, ini mah ranahnya batin yang tahu diri kita sendiri sebagai pelakunya dan Allah. Maka jangan pernah bilang orang tuh, wah dia mau begini, begitu, begini, begitu. Kalau itu ranah batin, jangan sampai. Nanti mari-marinya kita jadi Fayardha, sebab kumpulnya mereka di masjid meskipun atiknya tuh kagak ada yang baik, Allah redha kepada mereka. Wa yataqabbalu salatahum, Allah terima salatnya. Wa yaghfiru lahum, dan Allah ampunin mereka. Meskipun datangnya abang-abang dari rumah masing-masing, ada yang udah sholat isya, ada yang belum sholat isya. Datangnya kemari tadi berantem dulu sama bini. Ada kali. Datangnya kemari tadi berantem dulu sama anak misalkan. Udah menclok di sini, Allah ngelihat. Masya Allah. Pelariannya majlis taklim. Buat menentukan duduk kita di majlis taklim enggak gampang. Karena sekarang bukan cuma 2 jalan. Banyak jalan. Yang jalan kebaikan itu cuma 1. Yang tidak baik itu bercabang-cabang. Ya enggak? Coba tadi yang dari Gandul aja buat kemari. Ini ngelewatin berapa warbur? Hah? Ngelewatin berapa warbur?
Kalau niatnya Bang Herli nggak bener-bener kuat, bilang sama Dika, Dik, kita di Warbur aja ya. Tapi karena memang niatnya kuat, Warbur, tar, pulang ngaji. Nggak gampang. Jangan kata yang jauh, yang deket aja nih. Se-RT. Kalau emang belum dapat hidayah dan taufik Allah, berat kaki melangkah. Berat. Coba hitung ada berapa orang RT 3 sini? Coba angkat tangan yang RT 3. RT 3 mana? RT 3 mana ini? Angkat tangan coba. Nggak ada sama sekali. Tuh. Ini kaitan dengan hidayah dan taufik Allah. Makanya nggak heran urusan kayak begini. Ini kan pengajiannya ada di RT 3. RT 3-nya angkat tangan. Ini namanya orang Bima. Ya emang begitu udah. Ya, bikin pesantren. Yang mondok mah orang mana-mana. Orang kampung sendiri mah kagak ada yang betah. Di Jombang lah ya, Tambak Beras. Yang mondok orang mana-mana, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Lampung. Orang Tambak Beras mah kagak ada yang mondok di situ. Emang udah sunatullah gitu. Pengajian ada di RT 3. Yang ngaji mah orang RT mana-mana. Warganya pada kemana? Ini live ini. Hah? Nah, ini bagian daripada sunnatullah. Emang begitu kali dari sononya. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat jadi ilmu barakah, manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa habisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna